Sesawi Kur Yesu channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sahabatku muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sungguh selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat, kesejahteraan sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Pada kesempatan ini, pada hari Senin Pekan Biasa ke-33 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 18 ayat 35 sampai dengan 43. Mari sahabatku yang terkasih, kita siapkan hati dan pikiran kita satukan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, sahabatku muda dan sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, mari kita melihat kembali peristiwa beberapa tahun yang lalu, yakni peristiwa wabah COVID-19. Sungguh sahabatku yang terkasih, wabah COVID-19 sudah merenggut jutaan nyawa warga dunia, sahabatku. Wabah ini bukan hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga perekonomian, sahabatku. Begitu banyak perusahaan gulung tikar. Akibatnya, terjadi pengangguran di mana-mana, sahabatku. Muara dari krisis ini juga berdampak pada kehidupan beragama, sahabatku, termasuk kehidupan menggereja. Singkatnya, sahabatku yang terkasih, dunia dan gereja saat ini sementara sakit. Sahabatku, gereja dan dunia butuh disembuhkan, sahabatku. Maka sahabatku yang terkasih, kisah Injil pada kesempatan ini sangat relevan dengan situasi pada saat-saat ini. Seperti orang buta yang berteriak minta tolong kepada Yesus, sahabatku. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Demikian juga saat ini, sahabatku. Begitu banyak orang yang berteriak minta tolong untuk dibebaskan dari situasi rumit dan sulit, sahabatku. Si buta dipuji oleh Yesus karena ia memiliki iman yang kuat. "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sahabatku dimanapun Anda berada, pertanyaan untuk kita jawab, sahabatku, sebagai bahan refleksi kita. Masihkah kita percaya dan yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan penyakit kita? Yakinkah kita bahwa Yesus akan memberikan solusi yang tepat akan persoalan hidup kita saat ini, sahabatku? Iman akan Yesus
benar-benar diuji di masa pandemi, sahabatku. Sungguh inilah tugas gereja untuk mendampingi umatnya agar mereka tidak putus asa dan harapan, tidak kehilangan imannya, dan akhirnya mereka bisa berserah diri dan melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup mereka, sahabatku. Semoga mukjizat kesembuhan si buta kembali terjadi di masa saat ini, sehingga seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku, dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, tambahkanlah iman kami, agar kami seperti si buta yang mau menyandarkan sepenuhnya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami mampu melihat kembali kebesaran dan kemuliaan nama-Mu. Pakailah hidup kami menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sobat muda, terima kasih banyak sahabatku. Saat ini kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar, dan berefleksi sahabatku. Semoga dengan renungan yang singkat ini semakin menumbuhkan iman kita semakin kuat, kita semakin dewasa dan bijaksana. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita, banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian besok selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan notifikasinya, dan share ya.